antibiotik tersebut diproduksi ya, ditemukan, diproduksi, kemudian dapat digunakan, kemudian bagaimana penggolongannya, kemudian baru kita menginjak pada sumber-sumber organisme yang menghasilkan antibiotik tersebut. Ya. Pada pertemuan ini juga nanti kita akan mendengarkan pemaparan ya dari teman-teman kalian ya, dari kelompok 9 ya kalau tidak salah, yaitu akan memaparkan antibiotik dari golongan derivat asam amino ya. Jadi selain turunan tersebut nanti saya yang akan usahakan untuk memaparkannya ya. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jadi outline atau pokok bahasan yang akan saya sampaikan begitu ya adik-adik ya pada pertemuan hari ini, yaitu terkait dengan definisi apa sih itu antibiotik ya. Kemudian perkembangannya seperti apa dari mulai ditemukan ya, kemudian hingga saat ini seperti apa. Kemudian mekanisme kerja dari beberapa antibiotik. Kemudian klasifikasinya dan terakhir adalah sumber-sumber penghasil antibiotik itu sendiri. Nah, terkait pertama yang definisi dulu ya. Nah, di sini ada banyak sekali istilah-istilah ya adik-adik ya. Coba kita diskusikan dulu sebentar ya adik-adik ya. Di sini ada istilah antimikroba, antibiotik, antibakteri begitu ya. Kemudian ada bakterisida, bakteriostatik. Kemudian ada gram positif, gram negatif. Kemudian ada spektrum luas atau broad spectrum dan spektrum sempit. Nah, di sini saya mau nanya, kira-kira ada yang sudah belajar atau belum ya? Apa itu senyawa atau substansi yang disebut sebagai suatu senyawa antimikroba? Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan ya, Sri. Baik Pak, untuk antimikroba itu sendiri yang pernah saya baca itu suatu zat yang dia tuh punya kemampuan untuk menghambat maupun mematikan pertumbuhan mikroba dengan toksisitas terhadap manusia itu relatif kecil seperti itu Pak. Oke, Terima kasih ya. Pak. Membunuh dan menghambat begitu ya, jenis mikroba yang memiliki efek toksik kecil pada manusia, begitu ya. Kemudian kalau antibiotik apa? Izin menjawab Pak. Ya, silakan Triona Mahadewi. Antibiotik yang saya sempat baca itu merupakan bahan kimia atau sintetis yang mempengaruhi kelangsungan hidup mikroorganisme dengan cara menghambat pertumbuhan dan membunuhnya. Terima kasih Pak. Coba diulangi, agak kurang jelas tadi. Jadi antibiotik adalah bahan kimia atau sintesis yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu mikroorganisme dengan cara menghambat pertumbuhannya dan atau kehidupannya. Gitu. Terima kasih. Oke. Oke, kemudian kalau antibakteri, Izin menjawab, Pak. ya silakan Pramana Maharati. Ya, antibakteri itu merupakan zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikrob yang merugikan. Metabolisme mikroba yang mati. Oke. Lalu di mana letak perbedaan antara antimikroba, antibiotik, dan antibakteri? Ada yang bisa melihat apa sih perbedaan
antara antimikroba, antibiotik, kemudian antibakteri. Izin menjawab Pak untuk perbedaan antimikroba dan antibiotik. Silakan. Kalau Florencia, oke. antimikroba itu dia membasmi mikroba Membasmi mikroba. yang berjalan sehat. Kalau misalnya antibiotik, dia itu membasmi mikroba juga, tapi dia itu dari suatu mikroba atau dia dari mikroba lain gitu yang digunakan untuk membasmi mikroba lain. Oke. And then antibakteri. Ada lagi yang mau menambahkan jawabannya? Tadi disebutkan oleh Florencia bahwa antimikroba itu adalah substansi yang bisa membunuh mikroba, begitu ya. Kemudian kalau antibiotik substansinya itu berasal dari mikroba lain, gitu ya, yang juga bisa mematikan mikroba lainnya, seperti itu. Nah, lalu antibakteri bagaimana? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan Rizky. Oke. Kalau menurut saya antibakteri itu lebih spesifik ke bakterinya, Pak. Kalau misalnya antimikroba dan antibiotik itu kan lebih luas kayak mikroba gitu. Kalau misalnya antibakteri cuman untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan bakteri. Maaf kalau salah, Pak. Oke, jadi kalau antibakteri dia sifatnya lebih mengkhusus hanya bakteri saja, begitu ya. Sementara kalau mikroba yang lainnya, ya sementara mikroba itu banyak, begitu ya. Tidak hanya bakteri, bisa jamur, bisa protozoa dan segala macam, gitu ya. Intinya yang organismenya ukurannya mikro, begitu ya. Itu disebut sebagai mikroba. Oke, saya keep dulu ya. Apa yang dimaksud dengan bakterisida atau bakteriside? Izin menjawab, Pak. Aduh, siapa dulu nih? Dewi Wulandari yang muncul namanya di saya. Silakan. Baik Pak, saya ingin mencoba menjawab. Setahu saya bakterisida itu merupakan suatu substansi atau bahan yang dapat mematikan bakteri seperti itu, Pak. Oke, dia sifatnya mematikan, begitu ya. Karena di dasarnya sida ya, side itu artinya mati. Kemudian kalau bakteri statik, Mohon izin menjawab, Pak. yuk. Saya ingin mencoba menjawab, Pak. Jadi, bakteriostatik itu antibiotik yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan atau perkembangbiakan si bakteri itu. Oke. Hanya menghambat pertumbuhan atau perbanyakan bakteri ya, begitu ya. Tidak secara langsung membunuh substansinya, begitu ya. Itu maksudnya. Oke, saya keep. Kemudian gram positif dan gram negatif itu bagaimana?
Sebelumnya sudah dapat kuliah mikrobiologi belum ya adik-adik? Kalau sudah mungkin sudah tahu gram positif atau gram negatif itu apa. Kalau belum bisa di searching dulu kira-kira apa ya arti dari gram positif dan gram negatif. Kemudian bedanya apa ya? Silakan. Dari yang saya baca, gram positif dan gram negatif ini yang menunjukkan seperti zat kristal warna pada bakteri, Pak. Kristal warna pada bakteri. Oke. Perbedaannya bagaimana? Apa bedanya antara gram positif dan gram negatif? Kalau gram positif itu, kalau dari yang saya baca itu bersifat lebih sensitif, terus kandungan lipidnya rendah, terus ada hanya mempunyai membran plasma tunggal yang dikelilingi sel tebal gitu. Terus kalau gram negatif itu membran selnya tuh ganda, habis itu dia diselimuti membran luar permeabel juga, terus dia itu lipidnya tinggi, terus dia relatif lebih sederhana daripada gram positif itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih informasinya. Kemudian spektrum luas dan spektrum sempit apa ya? Itu maksudnya ya. Kan biasanya ada penggunaan antibiotik itu adalah dia sifatnya spektrum luas, kemudian ada yang spektrum sempit. Itu maksudnya apa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Kadek Sinta Dewi. Iya, menurut saya untuk spektrum luas itu di mana antibiotik itu bersifat aktif bekerja terhadap banyak jenis mikroba. Sedangkan untuk spektrum sempit itu antibiotik aktif bekerja hanya terhadap satu jenis mikroba saja, Pak. Terima kasih. Satu jenis mikroba saja. Oke. Oke, adik-adik ya, terima kasih untuk jawabannya ya. Oke. Jadi kita bahas dulu ya, apa sih yang membedakan antara antimikroba, kemudian antibiotik, antibakteri ya adik-adik ya. Jadi kalau menurut pandangan saya ya, antimikroba itu adalah substansi ya yang bekerja ya dengan cara membunuh maupun menghambat ya pertumbuhan dari mikroba ya. Mikrobanya ini bisa bermacam-macam adik-adik ya. Bisa bakteri, bisa fungi ya, bahkan bisa virus ya. Bisa virus seperti itu. Dan penggunaan istilah antimikroba ini tidak hanya terlepas untuk substansi yang digunakan oleh manusia adik-adik, atau maksud saya diadministrasikan ke dalam tubuh manusia atau di-apply pada tubuh manusia, tapi juga bisa digunakan untuk mengistilahkan substansi yang digunakan untuk menghilangkan cemaran-cemaran mikroba pada permukaan benda mati ya. Contohnya itu seperti desinfektan ya, itu juga masuk antimikroba. Kemudian antiseptik ya, antiseptik itu mungkin suatu senyawa yang digunakan untuk membunuh mikroba yang digunakan pada permukaan tubuh ya. Sementara kalau desinfektan pada permukaan benda mati ya. Kemudian kalau antibiotik ya, antibiotik kadang-kadang juga diasosiasikan sebagai antibakteria adik-adik. Namun sebetulnya istilah antibiotik ini tidak hanya merujuk pada substansi yang bisa membunuh bakteri, tapi beberapa juga bisa untuk membunuh fungi ya adik-adik ya. Nah, perbedaannya adalah kalau pada antibiotik ya, dia tuh sifatnya selektif ya adik-adik ya. Sifatnya dia selektif, ketoksikannya artinya dia hanya akan membunuh atau menghambat metabolisme pada bakteri atau fungi saja ya. Sementara kalau mikrobial ya itu bisa saja juga memiliki ketoksikan pada manusia ya.
Contohnya alkohol 70% itu adik-adik, itu kan antimikrobia ya. Kita tidak mungkin menghilangkan infeksi pada tubuh kita dengan cara meminum alkohol 70%. Ya memang bakterinya akan mati, tapi kitanya juga ikut akan lewat seperti itu ya adik-adik ya. Jadi dia sifatnya adalah tidak selektif seperti itu. Itu adalah pengertian dari antibiotik ya. Jadi antibiotik itu tidak menutup tujuannya hanya untuk antibakteri, tapi juga bisa untuk fungi ya seperti itu. Kalau dulu ya adik-adik, antibiotik itu diasosiasikan atau hanya dibatasi untuk substansi-substansi yang dihasilkan oleh mikroorganisme lain ya seperti itu ya. Jadi ada suatu mikroorganisme A begitu ya adik-adik, dia mampu menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme B yang hidup pada satu tempat yang sama seperti itu. Nah, maka itu bisa dikatakan bahwa si mikroorganisme A ini dia menghasilkan suatu senyawa antibiotik ya. Jadi istilah antibiotik ini itu merupakan lawan kata dari simbiotik adik-adik ya. Kalau simbiotik itu artinya seperti simbiosis ya, artinya bisa hidup bersama-sama ya. Sementara kalau antibiotik ini mereka tidak bisa hidup bersama-sama, artinya salah satu itu akan membunuh mikroorganisme lainnya seperti itu ya. Jadi begitu. Sementara kalau antibakteria ya memang sesuai tadi yang disebutkan bahwa kalau antibakteria dia sifatnya lebih menghusus ya, hanya bisa digunakan untuk membunuh bakteri. Sementara fungi, jamur atau virus ataupun parasit itu beda lagi istilahnya, ada antivirus, kemudian ada antifungi dan antiparasit. Tapi kalau untuk antibiotik ya, kalau istilah antibiotik itu dia sifatnya lebih luas ya. Intinya dia bisa digunakan untuk mengasosiasikan, bisa sebagai antibakteri bisa, sebagai antifungi bisa, antiparasit pun bisa. Tapi kalau untuk antivirus itu belum ya. Belum diasosiasikan antibiotik itu sebagai antivirus. Jadi antivirus itu dia memiliki kelasnya sendiri ya. Jadi seperti itu definisi ya terkait dengan apa sih yang membedakan istilah atau penggunaan istilah untuk antimikrobia, antibiotik, antibakteria, antifungi, antiparasit dan antivirus seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya terkait dengan penggambaran apa sih yang membedakan antara istilah-istilah tersebut ya. Jadi antibiotik ini dia harus sifatnya selektif adik-adik ya. Sifat toksiknya itu dia harus selektif ya. Hanya pada si organisme pengganggunya saja. Sementara hostnya atau organisme yang dijangkitinya atau diinfeksinya itu dia hanya merasakan efeknya yang kecil ya. Seperti itu. Jadi antibiotiknya sifatnya harus dia selektif kerjanya ya. Kemudian ada istilah tadi bakterisidal dan bakteriostatik ya. Disebutkan tadi ya benar kalau istilah bakterisida ini adalah digunakan untuk jenis-jenis antibiotik yang kerjanya adalah membunuh secara langsung pada bakteri ya. Sementara kalau bakteriostatik ini adalah gunanya dia menghambat pertumbuhan dari bakteri atau fungi ya adik-adik ya. Jadi kadang-kadang bakteri atau fungi itu dia akan menimbulkan penyakit ya ketika dia berada pada jumlah koloni tertentu adik-adik ya. Sementara pada jumlah koloni yang rendah itu biasanya penginfeksi bakteri atau fungi ini itu bisa diatasi sendiri oleh sistem imun kita ya. Seperti sel darah putih. Jadi dia bisa memakan si sel darah putih ini, dia akan bisa memakan bakteri yang menginfeksi tubuh kita atau fungi yang menginfeksi tubuh kita seperti itu. Tapi jika bakteri atau fungi penginfeksi ini dia jumlahnya besar ya, maka si sistem imun kita itu akan kewalahan adik-adik ya. Maka dari itu kita memerlukan penggunaan antibakteri ya untuk mengatasi kondisi tersebut ya. Nah, kalau bakterisidal ini dia kerjanya ya memang substansi kimianya itu dia memang bekerja langsung untuk membunuh ya. Untuk membunuh dari
organisme penginfeksinya, bakteri penginfeksinya begitu ya. Sementara kalau yang bakteriostatik ini dia hanya menghambat pertumbuhan ya. Jadi kalau misalnya tadinya cuma 10 ya udah dihambat gitu ya, mungkin tidak akan lebih cepat menjadi 100 gitu ya, menjadi 2 kali lipat dan segala macam itu 10 kali lipat ya. Nanti ketika si bakteri ini dia sudah terhambat pertumbuhannya, maka di sini dibutuhkan peran sistem imun juga ya untuk menghilangkan bakteri-bakteri penginfeksi ini ya. Berbeda dengan si bakterisida, dia memang langsung akan membunuh dan menghancurkan si bakterinya. Sementara kalau bakteriostatik dia hanya menghambat pertumbuhannya ya, menghambat perkembangan, sehingga si bakteri ini dia tidak akan membelah, sehingga jumlahnya tidak akan membuat kewalahan si sistem imun kita ya, sehingga sistem imun kita ini bisa bekerja dengan lebih mudah ya, seperti itu. Nah, kalau untuk jenis-jenisnya mungkin ini saya temukan kemarin searching gitu ya, ternyata untuk jenis antibiotik yang sifatnya bakterisida ya, itu bisa di mnemonik ya, atau diingat-ingat menggunakan singkatan Bankirip gitu ya. Ada golongan beta lactam, kemudian aminoglycoside, kemudian nitroimidazol atau golongan metronidazol, kemudian ada glikopeptida, kemudian ada quinolone, ada rifampicin, kemudian ada polymyxin. Sementara untuk yang bakteriostatik itu bisa diingat dengan istilah Mrs. Cold ya. Jadi ada makrolida, ada sulfonamid, kemudian ada chloramphenicol, kemudian ada oxazolidinone ya, kemudian ada lincosamid dan tetrasiklin. Jadi seperti itu cara menghafalkannya ya. Nanti silahkan diingat-ingat. Tapi kalau untuk mata kuliah farmakognosi ini sebenarnya yang lebih difokuskan itu adalah mempelajari terkait sumbernya ya. Jadi kalau untuk penggunaannya, pendosisannya itu nanti ada di mata kuliah yang lainnya ya adik-adik untuk antibiotik ini. Jadi nanti antibiotik ini ada di banyak materi mata kuliah nanti akan dibahas ya. Kemudian untuk bakteri gram positif dan gram negatif ya. Jadi gram positif dan gram negatif ini bukan satuan ya, bukan satuan gram ya adik-adik ya, bukan satuan berat begitu ya. Tapi gram ini adalah nama orang gitu ya. Jadi beliau adalah orang yang melakukan uji coba untuk pewarnaan beberapa jenis bakteri. Ternyata bakteri ini memberikan respon yang berbeda ya, tergantung pada tebal tipisnya permukaan dinding selnya seperti itu ya. Ada yang pewarnaan gramnya positif gitu ya adik-adik, artinya kalau yang gramnya positif itu artinya dia memiliki dinding berupa peptidoglikan yang lebih tebal adik-adik ya. Dia lebih tebal tapi dia lapisannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang gramnya negatif. Kalau yang gram negatif dinding yang berupa peptidoglikan itu lebih tipis ya, tapi lapisannya itu lebih banyak ya, ada 3 lapis ya. Yang pertama itu ada lipopolisakarida, habis itu baru peptidoglikan, dan terakhir adalah membran plasmanya. Ya, sementara kalau yang peptidoglikan ini sementara kalau yang gram positif ya begitu, itu lapisan dinding selnya itu hanya ada peptidoglikan, kemudian langsung bertemu dengan membran sel seperti itu. Ya, jadi ini yang membedakan. Nah, karena adanya perbedaan antara dinding sel bakteri ini, maka beberapa antibiotik begitu ya menjadikan mekanisme kerja itu berbeda-beda ya adik-adik ya. Ada yang mudah dibunuh bakterinya ya, baik gram positif maupun gram negatif, maka dia disebut dengan antibiotik yang berspektrum luas begitu ya adik-adik ya. Jadi dia bisa membunuh gram positif, kemudian gram negatif ya. Sementara kalau yang spektrumnya sempit ya mungkin dia hanya bisa membunuh bakteri atau menghambat pertumbuhan bakteri dari salah satu gram saja. Ya bisa gram positif saja atau gram negatif saja, atau bahkan yang lebih sempit ya memang hanya satu jenis atau satu genus bakteri saja seperti itu. Nah, ini dia untuk spektrum kerja dari antibiotik itu ya. Di sini saya tidak terlalu menekankan adik-adik untuk mengetahui hal ini, hanya sebagai pengenalan saja ya adik-adik ya.
Jadi kalau di sini bisa kita lihat, misalnya kalau penisilin ini dia hanya aktif pada gram positif kokus saja ya. Jadi dia sifatnya adalah spektrumnya sempit adik-adik ya. Sementara kalau yang monobaktam ini atau bahkan imipenem atau meropenem ini sangat luas ya adik-adik ya. Mulai dari gram positif dia bisa dihambat. Kemudian gram negatif juga bisa. Kemudian gram negatif kokus. Kemudian bakteri yang anaerob pun dia juga bisa bekerja seperti itu sehingga dia dikatakan memiliki spektrum yang luas adik-adik ya. Ini biasanya digunakan untuk infeksi-infeksi yang mungkin belum diketahui secara pasti penginfeksinya dia jenis bakteri apa ya, sehingga kebanyakan digunakan adalah antibiotik yang memiliki spektrum yang luas seperti itu. Ya, ini hanya sebagai pengenalan saja ya adik-adik ya, mungkin nanti di mata kuliah farmakoterapi atau farmakologi ini akan lebih diperdalam lagi nanti ya. Oke, kita menginjak ke materi antibiotik ya. Tadi hanya pengenalan dulu ya tentang istilah-istilah yang mungkin akan familiar ya tentang antibakteri, antimikroba ya seperti itu. Jadi antibiotik ya adik-adik ya, ini memiliki kata dasar yaitu anti dan biotik ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa antibiotik ini merupakan lawan kata dari simbiosis ya. Kalau simbiosis itu artinya dua organisme yang mampu hidup berdampingan ya. Mau itu salah satunya dirugikan atau tidak, intinya kan tidak mematikan seperti itu. Sementara kalau antibiotik ini memang mereka tidak bisa hidup bersama-sama ya. Jadi salah satunya itu akan berusaha membunuh yang lainnya jika berada pada satu lingkungan yang sama ya. Contohnya seperti ini ya, pada masa penemuan penisilin itu ya adik-adik ya. Jadi di sini ada koloni jamur penicillium ya. Ternyata dia mampu menghambat pertumbuhan dari kultur bakteria ya pada satu cawan petri yang sama. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa si penicillium ini dia menghasilkan suatu substan yang sifatnya adalah antibiotik seperti itu. Ya. Tadi juga saya sudah jelaskan bahwa antibiotik itu merupakan senyawa kimia yang terbatas dihasilkan oleh mikroorganisme juga ya adik-adik ya. Dia memiliki kemampuan pada konsentrasi yang rendah, dia bisa membunuh ataupun menghambat dan bersifat selektif ya. Bersifat selektif pada mikroorganisme yang lain ya. Jadi di sini perlu ditekankan adalah istilah penggunaan low concentration ya. Jadi pada dosis-dosis rendah itu dia mampu memberikan kemampuan untuk membunuh ya, membunuh mikroorganisme. Kemudian mekanisme kerjanya ada dua, yaitu ada menghambat dan juga membunuh. Kemudian selectivity ya. Selectively artinya dia memang si antibiotik ini diharapkan hanya membunuh begitu ya si penginfeksi saja adik-adik ya. Hanya membunuh si penginfeksi aja atau si bakterinya saja tanpa membunuh si hostnya ya. Jadi ketika kita minum suatu antibiotik ya, kita juga tidak turut mati gitu ya, atau sel-sel kita juga tidak turut mati seperti itu ya. Tapi dia hanya mungkin dia beberapa antibiotik itu mungkin juga akan membunuh flora normal pada tubuh kita ya seperti itu. Itu tidak apa-apa ya. Itu masih diperbolehkan ya, karena nanti kita juga setelah menggunakan antibiotik itu disarankan meminum probiotik ya seperti itu. Itu istilah dulu ya. Jadi istilah dulu itu si antibiotik itu harus dihasilkan oleh mikroorganisme ya. Tapi kalau untuk istilah yang modern ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya adik-adik ya. Untuk sekarang ini antibiotik itu juga digunakan untuk substansi-substansi yang sifatnya mirip ya. Pada konsentrasi rendah dia mampu menghambat dan membunuh dan sifatnya selektif organisme lain ya, tapi yang bisa diproduksi melalui semi sintetik maupun full sintetik ya adik-adik ya. Jadi tidak hanya menutup kemungkinan untuk substansi yang dihasilkan oleh mikroorganisme seperti itu.
Karena meskipun beberapa antibiotik itu dulunya diproduksi oleh mikroorganisme ya, tapi setelah dipelajari begitu ya, setelah diketahui strukturnya seperti apa, struktur kimianya seperti apa, itu ternyata bisa dibuat secara sintetik ya, menggunakan bahan-bahan non organik tadinya seperti itu, sehingga dia bisa menghasilkan molekul organik yang hampir sama dengan struktur molekul yang dihasilkan oleh mikroorganisme ini, sehingga istilah hanya dihasilkan oleh mikroorganisme itu menjadi dihilangkan ya. Jadi yang dibuat secara sintetik dan full sintetik itu dimasukkan juga ke dalam istilah antibiotik ini. Nah, kalau perkembangannya ya, bagaimana sih orang kok bisa ya tahu gunakan untuk mengobati luka adik-adik ya, mengobati luka. Dan ternyata setelah diaplikasikan roti-roti yang berjamur itu, ternyata lukanya itu menjadi membaik kondisinya ya, menjadi lebih sembuh. Kalau sebelum-sebelumnya ya bisa mungkin beberapa luka itu ditreatment oleh mereka itu menggunakan bahan-bahan herbal ya, seperti kurkumin, kemudian menggunakan beberapa minyak-minyakan ya dari tumbuhan ya, minyak asiri seperti itu, atau bisa juga menggunakan madu ya. Tapi ternyata efikasinya atau kemampuan dalam menyembuhkannya itu tidak lebih bagus dibandingkan ketika menggunakan jamur yang tumbuh pada permukaan roti itu adik-adik, sehingga dari sanalah tercetus ide kenapa ya kok bisa seperti itu. Ternyata memang diketahui bahwa beberapa jamur gitu ya, itu dia menghasilkan substansi yang mampu mempercepat penyembuhan luka ya, di mana luka ini biasanya dia mengalami infeksi oleh bakteri sehingga penyembuhannya menjadi terhambat seperti itu adik-adik. Jadi dengan menggunakan jamurnya ini menghasilkan suatu substansi atau metabolit begitu ya. Nah, metabolitnya inilah dia bisa membunuh bakteri itu sehingga lukanya menjadi lebih cepat sembuh begitu. Ya. Kemudian oleh Louis Pasteur itu juga dia mulai mencetuskan gitu ya bakal obat antibiotik yang modern ya, di mana dia menemukan suatu senyawa namanya adalah piosinase ya, yang dihasilkan dari Pseudomonas aeruginosa. Kemudian gongnya itu ya, puncak dari antibiotik itu ya, perkembangan antibiotik itu adalah ditemukannya penisilin ya dia. Jadi pada masa Perang Dunia itu ya, penisilin ini sangat seperti obat dewanya para tentara ya. Seperti ada diketahui bahwa kalau ada perang itu pasti ada pertumbahan darah dan banyak tentara yang mengalami luka. Nah, banyak tentara yang gugur itu bukan karena luka yang fatal ya, tapi karena terjadi infeksi ya adik-adik ya, terjadinya infeksi. Nah, infeksinya inilah yang membuat mereka terbunuh secara perlahan-lahan begitu adik. Jadi dengan ditemukannya penisilin ini, mereka sangat tertolong sekali ya, si tentara-tentara ini, sehingga tingkat kematian akibat luka pada saat perang itu menjadi lebih rendah seperti itu adik-adik ya. Jadi seperti itu perkembangan antibiotik itu. Nah, ini kalau dilihat dari timeline-nya adik-adik ya, seperti apa antibiotik itu berkembang ya adik-adik ya. Jadi dari tahun ini udah dari abad 20-an ya ini diambilnya, padahal perkembangan antibiotik itu jauh sebelumnya sudah ada ya. Jadi gongnya yang pertama itu adalah penemuan salvarsan ini adik-adik ya. Jadi salvarsan ini merupakan suatu senyawa anorganik ya adik-adik ya, di mana
dia ini sifatnya sebagai antibiotik ya. Jadi dia juga mengandung logam arsen adik-adik. Jadi arsen itu kan racun ya, beracun ya. Tapi kalau dia sudah berikatan dengan molekul organik, itu dia sifatnya lebih selektif adik-adik. Hanya membunuh bakteri saja, tidak membunuh si manusia yang terinfeksinya ya. Sehingga ini merupakan salah satu antibiotik pertama yang digunakan ya secara klinis adik-adik ya. Kemudian pada tahun 1920-an ini pertama kali ditemukan antibiotik dari Actinomycetes ya. Kemudian pada tahun 1930-an ini ternyata salvarsannya ini sudah mengalami resistensi adik-adik. Artinya tadinya beberapa bakteri yang mungkin bisa dibunuh oleh salvarsan ini ternyata sudah tidak bisa dibunuh lagi ya. Jadi mulai kesulitan gitu mencari suatu senyawa antibiotik, sehingga dimulai lagi lah penemuan antibiotik baru gitu ya selain salvarsan ini. Nah, pada tahun ini juga penisilin itu ditemukan ya. Kemudian pada tahun 1940-an ya sampai 1970-an ini merupakan golden age-nya ya. Artinya pada kurun waktu ini ya, kurang lebih 30 tahunan ini, penemuan antibiotik itu sangat pesat sekali ya adik-adik ya. Mulai dari golongan-golongan, mulai dari sumber Actinomycetes, kemudian dari fungi, bahkan dari bakteri lainnya, bahkan sintetik dan semi sintetik, itu pada masa ini itu sangat-sangat pesat perkembangannya ya. Tapi dengan perkembangan antibiotik ini juga ternyata mulai ditemukan juga adanya resistensi ya adik-adik ya. Nah, ini yang membuat manusia itu, dunia kesehatan itu menjadi pusing ya adik-adik, karena dulunya si bakteri ini bisa dibunuh dengan antibiotik ini, tapi ternyata sekarang kok nggak bisa ya. Kenapa seperti itu? Jadi ternyata ya memang bakteri itu dia nggak bodoh-bodoh amat gitu adik. Jadi dia tuh pintar, dia belajar gitu ya. Kemarin saya dibunuh dengan cara seperti ini, mungkin saya harus memperkuat di bagian ini, seperti itu. Jadi seperti itu bakteri itu ya, dia berusaha supaya dia bisa hidup ya. Jadi dengan cara memodifikasi metabolismenya ya, struktur tubuhnya seperti itu yang membuat dia menjadi resisten ya. Sehingga kita ya diharapkan lebih berhati-hati ya dalam penggunaan antibiotik ini supaya tidak menjadi penyumbang terjadinya resistensi seperti itu ya. Mulai di tahun 2000-an ini mungkin beberapa antibiotik juga mulai ditemukan ya, dan ini pun mereka berangkatnya ya dari struktur-struktur antibiotik yang memang sudah ditemukan sebelumnya. Jadi kita hanya melakukan beberapa modifikasi begitu ya, perubahan struktur seperti itu supaya dia menjadi sensitif terhadap bakteri yang mungkin tadinya dia sifatnya resisten seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana sih antibiotik itu diproduksi ya adik-adik ya. Nah, pada skala besar ya, antibiotik ini secara umum itu diproduksi melalui 3 cara adik-adik ya. Yang pertama melalui proses fermentasi, ini yang sifatnya natural ya adik-adik. Kemudian ada semi sintetis dan sintetis ya adik-adik. Kalau proses fermentasi ini artinya kita melakukan pengkulturan gitu ya, pengkulturan terhadap organisme yang menghasilkan antibiotik tersebut. Kemudian kita kemudian produknya itu kita isolasi gitu ya, kita isolasi kemudian kita murnikan, maka jadilah antibiotik murni. Sementara kalau yang semi sintetis ini adalah mungkin pertamanya bahan bakunya kita peroleh dari proses fermentasi dulu ya adik-adik ya. Setelah kita mendapatkan bahan bakunya, barulah kita melakukan reaksi secara kimia ya, secara khusus gitu ya, sehingga modifikasi dapat dilakukan pada struktur utamanya ya, pada struktur bahan bakunya. Sehingga ini sifatnya adalah semi sintetis. Jadi bahan bakunya itu berasal dari proses fermentasi, kemudian untuk mendapatkan produk akhirnya itu perlu dilakukan reaksi kimia lagi seperti itu. Kemudian kalau yang sintetis ini adalah full dia dikerjakan secara reaksi kimia ya, tapi dan tidak melibatkan mikroorganisme penghasilnya seperti itu. Jadi benar-benar menggunakan bahan-bahan kimia di laboratorium seperti itu.
Nah, kemudian dengan adanya bioteknologi ya adik-adik ya, dengan adanya bioteknologi kita bisa mendapatkan antibiotik ya dari proses fermentasi maupun dari proses semi sintetik ini dengan jumlah yang yield yang lebih banyak adik-adik ya. Artinya kita dengan melakukan proses bioteknologi ini artinya adalah mungkin kita melakukan optimasi terhadap lingkungan hidupnya ya, seperti itu, kemudian memberikan prekursor ya, bahan tambahan seperti itu. Ya, dengan menerapkan ilmu-ilmu bioteknologi itu kita bisa membooster ya atau melipat gandakan produksi fermentasi maupun semi sintetik dari antibiotik ini ya. Kemudian dengan adanya bioteknologi ini juga kadang-kadang kita juga bisa melakukan modifikasi ya adik-adik ya, modifikasi terhadap beberapa strain-strain penghasil antibiotik itu ya. Mungkin yang tadinya satu strain penghasil antibiotik itu hanya mampu menghasilkan 4 gram per liter media ya dalam satu kultur, dengan melakukan strain-strain terpilih gitu ya, karena seperti adik-adik ketahui bahwa satu genus penghasil antibiotik itu kan mungkin dia memiliki banyak spesies ya, mungkin satu spesies dia menghasilkan sedikit hanya 4 gitu ya, mungkin di spesies lainnya itu bisa menghasilkan 10 kali lipatnya, 20 kali lipatnya seperti itu, sehingga kita perlu melakukan strain-strain terpilih ini sehingga produksi dari antibiotik itu menjadi lebih efisien ya. Jadi dalam sekali running itu kita bisa menghasilkan jumlah antibiotik yang jumlahnya 10 kali lipat ya, bahkan lipat dibandingkan dengan menggunakan strain dasarnya seperti itu. Nah, seperti ini dia penjelasannya adik-adik. Jadi tahapan dalam mengembangkan suatu senyawa antibiotik ya. Jadi dari pertama ya kita melakukan screening dan evaluasi dari tipe-tipe mikroorganisme untuk mendeteksi kemampuan antagonisnya ya adik-adik ya. Jadi biasanya orang-orang biologis gitu ya yang memang dia melakukan fokus penelitiannya dalam pencarian senyawa antimikroba ya atau antibiotik itu ya, mereka akan melakukan eksplorasi ya adik-adik ya. Ada yang mencari di tanah gitu ya, dari spons lautan gitu mungkin ya. Jadi di sana mereka mengambil beberapa sampel, kemudian mereka kulturkan gitu ya. Kemudian mereka lakukan uji di laboratorium untuk melihat apakah mikroorganisme ini dia mampu menghasilkan senyawa antibakteri atau antibiotik atau tidak, seperti itu. Ya, dari di sini kita lakukan screening ya, mungkin menggunakan cawan agar seperti yang sudah saya tampilkan di awal tadi ya, seperti ini. Jadi misalnya kita dapat bakteri dari tanah gitu ya, atau dari fungi dari tanah gitu, kemudian kita kulturkan, kemudian kita di sekelilingnya kita berikan bakteri target ya, bakteri yang hendak kita bunuh ya sebagai antibiotiknya, misalnya penghambat bakteri jerawat gitu misalnya, yang sederhana aja adik-adik ya. Itu bisa kita berikan di sini bakteri penyebab jerawatnya, kemudian di sini kita letakkan fungi atau actinomycetes tersebut ya. Kita lihat sejauh mana dia bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri penyebab jerawat itu. Semakin besar zona hambatnya ya, berarti dia potensi untuk menghasilkan antibiotik itu lebih tinggi ya, seperti itu ya. Jadi tahap awal kita penting melakukan screening ya untuk mendapatkan calon inokulan yang potensial seperti itu. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan calon inokulannya ya, kita bisa melakukan identifikasi ya, identifikasi dia ini spesiesnya apa seperti itu ya. Kemudian atau kita bisa melakukan mutasi ya, seperti melakukan pemaparan UV gitu ya, sehingga gennya berapa melalui mutasi, sehingga kemungkinan dia akan bisa menghasilkan antibiotik dalam jumlah yang lebih banyak seperti itu. Atau alih-alih dia juga bisa menghasilkan antibiotik yang strukturnya berbeda dari sebelumnya seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan identifikasi dan jelas begitu ya, barulah kita melakukan penentuan kondisi lingkungan yang optimal ya. Jadi fungi atau actinomycetes itu dia
seperti pabrik adik-adik ya, seperti pabrik, dia akan bisa menghasilkan antibiotik jika dia berada dalam jumlah besar. Nah, untuk mendapatkan dalam jumlah besar atau biomasanya besar ya tentu dia membutuhkan lingkungan hidup yang pas ya adik-adik ya, sehingga dalam penelitiannya penentuan kondisi lingkungan dan nutrisi yang optimal itu menjadi penting ya. Kemudian setelah nutrisinya atau kondisi pertumbuhannya diketahui ya yang optimal itu berapa. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mendapatkan metode yang sesuai untuk mendapatkan atau mengisolasi antibiotik tersebut dari kulturnya ya. Kan tidak mungkin kan kita menjual antibiotik yang masih bercampur dengan media tumbuh bakterinya atau bahkan bersama dengan media tumbuh dari funginya atau funginya sekalipun ya, itu tidak boleh adik-adik. Jadi kita harus menjual dalam bentuk murninya seperti itu, sehingga kita perlu mengembangkan metode yang pas gitu ya untuk bisa mengisolasi dan memisahkan antibiotik itu dari media kultur dan juga dari sisa-sisa mikrobial penghasilnya seperti itu. Ya, itu harus dikembangkan juga. Kemudian yang bisa kita kerjakan untuk memproduksi antibiotik itu juga bisa menginduksi terbentuknya metabolit ya. Jadi kadang-kadang suatu mikroorganisme atau fungi itu dia malas gitu ya memproduksi antibiotiknya, padahal pada kondisi tertentu dia bisa menghasilkan antibiotik yang sangat besar ya. Sehingga kita perlu melakukan induksi ya adik-adik ya. Kita perlu melakukan induksi, entah kita memberikan dia bahan bakunya ya, atau melakukan induksi agar enzim-enzimnya itu dia bisa bekerja dengan lebih cepat sehingga produksi metabolit atau antibiotiknya itu menjadi lebih pesat seperti itu. Kemudian setelah produksi antibiotik itu berjalan secara kultur ya, mungkin kita juga bisa melakukan modifikasi ya adik-adik ya. Melakukan modifikasi terhadap metabolit yang sudah dihasilkan dari fermentornya tadi itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tentu untuk mendapatkan efikasi antibiotik yang lebih baik ya. Mungkin beberapa antibiotik itu sangat mudah hancur gitu ya oleh asam lambungnya, sehingga kita perlu melakukan modifikasi ya supaya dia tidak mudah hancur oleh asam lambung, sehingga ketersediaan hayatinya untuk diserap oleh tubuh itu menjadi tinggi ya. Atau beberapa antibiotik mungkin permeasinya ke dalam tubuh bakteri itu rendah ya, rendah. Nah, itu kita penting atau perlu melakukan modifikasi ya supaya si molekul antibiotiknya ini menjadi lebih mudah terpenetrasi ke dalam tubuh bakteri. Atau rasa yang paling gampang ya, misalnya antibiotik itu banyak sekali yang sifatnya pahit adik-adik ya. Kadang itu yang membuat orang-orang itu malas mengkonsumsi antibiotik. Nah, itu kita bisa melakukan modifikasi terhadap strukturnya, entah itu kita memberikan dalam bentuk garamnya, membentuk esternya kah, seperti itu. Jadi itu dilakukan ya, manipulasi seperti itu dilakukan adalah tujuannya adalah semata-mata adalah untuk memberikan kenyamanan penggunaan dan meningkatkan efikasi dari antibiotik tersebut. Kemudian pengembangannya bisa dilakukan adalah bisa saja kita melakukan studi ya untuk mengetahui sintetis secara total adik-adik ya. Jadi kita kaji dari struktur kimia dari antibiotik yang sudah kita dapatkan, kemudian kita lakukan studi secara retrospektif ya. Jadi dari struktur kimia dari antibiotik ini sebenarnya itu dibangun dari molekul-molekul apa saja sih bahan bakunya seperti itu ya. Sehingga dari sana kita bisa menyusun blok-blok untuk melakukan sintesis antibiotik ini secara total ya, jadi tidak semi sintetik lagi. Kemudian menggunakan agen tambahan untuk meningkatkan secara signifikan dampak atau ketersediaan antibiotik saat digunakan. Nah, ini sudah masuk ke ranah formulasi dari antibiotiknya ya adik-adik. Jadi bagaimana supaya kita lebih nyaman penggunaannya gitu ya. Misalnya kalau untuk anak-anak mungkin kalau kita berikan serbuk antibiotik plok gitu ya, mungkin mereka akan langsung memuntahkannya adik-adik. Tapi dengan melakukan formulasi ya, mungkin kita buat menjadi bentuk sirup yang rasanya menjadi lebih manis, itu mungkin
akan lebih mudah digunakan, lebih nyaman digunakan ya, sehingga bisa meningkatkan efikasi atau penggunaan dari antibiotik ini pada anak-anak seperti itu. Nah, di sini saya akan coba jelaskan sedikit ya seperti apa sih proses pengembangan antibiotik ya. Ini dari jenis penghasilnya yaitu adalah Actinomycetes ya. Jadi Actinomycetes ini merupakan mikroorganisme penghasil antibiotika yang paling besar ya di samping fungi dan bakteri lainnya. Jadi 85% antibiotik itu dihasilkan oleh Actinomycetes, sementara 11% itu dari fungi dan 4% itu dari bakteri. Dan antibiotik yang pertama pun ya itu memang ditemukan dari Actinomycetes adik-adik seperti itu. Nah, metode umumnya mungkin ini juga bisa diterapkan pada mikroorganisme lainnya yang mungkin juga menghasilkan antibiotik ya. Yang pertama itu adalah kita penting melakukan treatment terhadap sampel yang mau kita uji ya adik-adik ya. Misalnya adik sampling tanah gitu ya, tanah dari pegunungan gitu ya, mungkin ada potensi di sana ada mikroorganisme yang bisa menghasilkan antibiotik, atau dari sumber mata air, atau dari spons di dalam laut gitu mungkin ya, karena di dalam spons di dalam laut itu kemungkinan ada beberapa fungi-fungi gitu yang bisa menghasilkan antibiotik juga ya. Jadi kita perlu melakukan treatment awal ya. Treatment awalnya adalah ini dilakukan adalah agar kita selektif mendapatkan Actinomycetes ini ya adik-adik ya. Jadi Actinomycetes ini harus diisolasi dahulu. Caranya adalah dengan cara menghilangkan penceman-pencemannya. Kalau misalnya kalau tanah itu kan selain Actinomycetes itu mungkin juga dia mengandung fungi ya, ada bakterinya mungkin juga. Nah, itu harus dihilangkan dulu supaya kita mendapatkan Actinomycetes-nya saja seperti itu. Caranya adalah dengan memberikan antifungi misalnya Cycloheximide ya, atau menggunakan antibakteri yaitu menggunakan fenol 1:140 seperti itu. Kemudian setelah sampel tanah ini kita treatment ya, treatment dengan antibakteri dan antifungi ya, kemudian kita strik ya, itu gores pada permukaan agar gitu ya. Jadi agar ini mengandung nutrisi yang mungkin disukai oleh Actinomycetes sehingga dia bisa tumbuh ya. Nah, setelah di strik itu kita inkubasi selama 3-7 hari ya, hingga dia membentuk koloni ya pada suhu 25-30 derajat Celcius ya. Kemudian diamati karakteristik Actinomycetes-nya pada kultur, lalu dipindahkan pada media subkultur baru ya. Diremajakan seperti itu adik-adik. Jadi kita pindahkan ke media yang baru. Nah, nanti setelah dia tumbuh pada media yang baru ini, baru kita ambil plungnya adik-adik. Plung itu adalah media dari tempat tumbuh dari aksi Actinomycetes ini. Karena biasanya senyawa-senyawa antibiotik itu oleh Actinomycetes itu dilepaskan ke lingkungannya adik-adik ya. Tujuannya kan supaya bakteri di sekitarnya itu mati ya, sehingga mereka akan melepaskan senyawa-senyawa antibakterinya ini atau antibiotiknya ini ke lingkungannya. Jadi kalau di laboratorium karena dia dikulturkan dalam plat agar seperti itu ya, jadi nanti yang kita ambil itu adalah si medianya, si agarnya itu. Nah, ini disebut plung karena kita menggunakan cetakan gitu ya, kayak bikin donat itu dibolongin gitu ya tengahnya. Nah, bagian plung dari agar itu yang kita ambil. Kemudian bagian plungnya itu nanti kita letakkan pada kultur dari bakteri yang mau kita hambat ya, atau kita sebut sebagai organisme ujinya ya. Nah, ini baru kita lihat zona hambatnya seperti apa, apakah besar, sedang, potensial atau tidak seperti itu ya. Kalau ternyata zona hambatnya sangat kuat, nah berarti ini si Actinomycetes yang menghasilkan plungnya tadi itu kemungkinan bisa dikembangkan sebagai antibiotik seperti itu adik-adik ya. Nah, untuk meyakinkan itu kita perlu melakukan replikasi ya, dilakukan replikasi sebagai pemastian. Kalau dengan beberapa pengulangan ternyata aktivitasnya ajak gitu ya, mungkin zona hambatnya bisa sampai 5 cm kayak gitu ya, itu mungkin aktivitasnya sangat kuat sekali ya. Dan itu pun ketika diulang itu tetap zona hambatnya seperti itu cukup tinggi ya, maka itu bisa kita kembangkan sebagai sumber si Actinomycetes itu sebagai sumber antibiotik. Kemudian kita perlu lakukan konfirmasi ya dari senyawa yang dihasilkan oleh si Actinomycetes itu. Apakah
senyawa yang terdapat dalam pelungnya ini merupakan jenis antibiotik baru atau tidak, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi dari sini kita sudah mendapatkan actinomycetes sebagai sumber dari antibiotiknya. Kalau dia memang memiliki kemampuan untuk menghambat organisme ujinya, seperti itu ya. Nah, jika nanti si actinomycetesnya ini hendak kita gunakan sebagai bahan untuk memproduksi antibiotik dalam skala besar ya adik-adik ya, maka hal yang perlu diperhatikan itu ada dua ya, yaitu syarat kritisnya ya. Jadi antibiotik yang dihasilkan itu harus bisa diproduksi pada kultur terendam adik-adik. Ya. Kultur terendam itu artinya adalah si actinomycetesnya itu kita cemplungkan ke dalam media cair adik-adik. Ya. Kita kulturkan dia di dalam media cair. Nah, kalau pada uji yang sebelumnya ini kan kita menggunakan plat agar ya, plat. Jadi agar-agar yang ditaruh dalam cawan Petri gitu ya. Yang kita tumbuhkan di atasnya itu namanya adalah metode permukaan ya. Surface method. Sementara kalau untuk memproduksi dalam skala besar itu kita menggunakan fermentor ya. Kalau fermentor itu mungkin kita menyiapkan banyak plat agar ya, tapi kita menggunakan satu drum yang besar seperti itu. Di dalam drum besar itu kita letakkan media pertumbuhan dari si actinomycetes ini. Kemudian kultur actinomycetes ini kita masukkan ke dalam drum tersebut, kemudian diinkubasi ya, kemudian dengan pengadukan, dengan aerasi mungkin ya, sehingga dia bisa menghasilkan antibiotiknya nanti ya. Nah, kalau dia tidak bisa menghasilkan antibiotik pada kultur yang terendam itu, kemungkinan strain si actinomycetes ini tidak akan dipilih ya adik-adik ya, karena ternyata dia hanya mampu menghasilkan antibiotik ketika berada pada kultur permukaan seperti itu ya. Itu tidak diinginkan karena itu akan menyulitkan produksi skala besar. Jadi yang diharapkan itu adalah si organismenya ini dia mampu menghasilkan antibiotik itu ketika berada pada kultur yang terendam. Kemudian syarat yang penting lagi adalah dia mampu melepaskan antibiotiknya ke dalam media kulturnya ya. Jadi seperti yang tadi, kalau yang di sini kan ke dalam medianya yang diambil pelungnya, tapi kalau di sini dia antibiotiknya bisa dilepaskan ke media cairnya. Ya, tapi ini juga kadang-kadang agak dimaafkan ya adik-adik ya. Kalau semisalnya ternyata antibiotiknya itu hanya tertahan di dalam sel si actinomycetesnya ini misalnya, atau tersimpan dalam sel actinomycetesnya. Ya tentu ketika dia tersimpan di dalam sel actinomycetesnya, maka produksi atau fermenternya itu tidak bisa dilakukan secara kontinus adik-adik. Karena kita harus mengambil si mikroorganismenya ya, si actinomycetesnya itu, kemudian kita lakukan ekstraksi seperti itu. Berbeda dengan kalau dia mampu melepaskan antibiotiknya ke dalam media kultur. Maka yang kita panen ya, itu adalah si media kulturnya saja. Tapi kalau ternyata antibiotiknya dia tertahan di dalam sel si actinomycetesnya, maka yang kita panen itu adalah ya si actinomycetesnya, seperti itu. Jadi actinomycetesnya itu tidak bisa digunakan untuk tahap fermentasi selanjutnya seperti itu. Jadi dia sifatnya adalah tidak continuous ya, sifatnya hanya batch saja. Batch itu artinya adalah kita tumbuhkan sekali kemudian kita panen semuanya. Itu tidak bisa kita hanya mengambil medianya saja kemudian kita tambahkan media baru. Nanti di media baru itu karena si actinomycetesnya sudah mendapatkan media yang baru, maka nanti antibiotiknya akan dilepaskan lagi ke medianya, kemudian medianya kita panen lagi seperti itu namanya continuous ya. Jadi yang paling diinginkan ya, yang paling ideal ya untuk produksi skala besar itu adalah yang pertama, si actinomycetesnya mampu menghasilkan antibiotik pada kultur yang terendam, dan yang kedua adalah dia mampu melepaskan antibiotiknya ke dalam media, karena ini akan menjadi lebih mudah pada saat proses pemanenannya dia tanpa perlu melakukan membunuh si actinomycetesnya seperti itu. Dan hal-hal lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam produksi komersial antibiotik itu tentu adalah biaya produksinya adik-adik ya. Biaya produksinya seperti apa ya. Apakah dia membutuhkan kondisi-kondisi yang ekstrim yang mungkin memerlukan biaya mahal ya, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian kestabilannya adik-adik ya. Jadi
tiap kurun waktu itu dia tetap menghasilkan antibiotik ya, antibiotik yang sama, jadi konstan jumlahnya tetap sama. Misalnya periode sekarang dia menghasilkan 100 gram gitu misalnya dalam 1 liter media gitu misalnya, kemudian diproduksi selanjutnya juga sama seperti itu, jadi dia stabil ya. Atau metabolitnya itu tetap sama ya, jadi tidak ada tiba-tiba berubah metabolit yang dihasilkan, itu kan tidak lucu gitu ya. Maunya ngasilin antibiotik yang potensi, tapi ketika sudah dilakukan proses produksi yang beberapa waktu gitu ya, ternyata metabolitnya berubah gitu ya, ada ketambahan struktur baru gitu misalnya, jadi dia menjadi tidak stabil. Kemudian konsentrasi hambat minimum pada mikroba patogennya. Nah, ini juga perlu diperhatikan adik-adik ya. Jadi konsentrasi hambatan minimum ini merupakan salah satu ukuran dari kemampuan suatu antibiotik ya adik-adik ya. Jadi kalau konsentrasi hambat minimumnya semakin rendah, itu artinya si antibiotik ini semakin kuat adik-adik. Dan itu yang memang diinginkan. Jadi dengan menggunakan konsentrasi yang kecil sekali, kita sudah bisa membunuh bakterinya ya. Seperti itu. Berbeda dengan senyawa yang memiliki KHM yang besar. Jadi kita butuh dosis yang besar supaya dia bisa membunuh bakteri dalam jumlah yang sama. Itu yang tidak kita inginkan. Kita inginkan adalah KHM yang semakin rendah. Nah, jadi semakin rendah KHM, ya maka itu benar-benar potensi untuk dikembangkan untuk skala besar. Ya. Kemudian manifestasi keracunan pada mamalia. Ya, jadi ini harus diperhatikan juga ya, apakah dia akan menimbulkan efek samping atau ternyata dia sifatnya tidak selektif dalam membunuh ya. Jadi ketika diuji mungkin dia memang bisa membunuh bakteri, tapi ketika digunakan pada makhluk hidup ya, diuji pada in vivo, pada tikus gitu mungkin ya, ternyata dia sifat beracun ya. Bukan hanya sebagai antibakterinya yang muncul, tapi ternyata dia juga membunuh si hostnya. Nah, itu kan tidak diinginkan. Kemudian dia memiliki aktivitas in vivo, jadi dia memang bisa menghilangkan bakteri penginfeksinya pada kondisi tubuh ya, ada darah segala macam, yang tentu kondisinya akan sangat berbeda ketika pada saat uji yang hanya menggunakan plat agar seperti ini ya. Jadi seperti itu harus diperhatikan. Besarnya menjadi profit seperti itu ya. Nah ini salah satu tahapan dari produksi penisilin ya dia. Kalau penisilin kan dari Indonesia dari ini ya dia. Seperti ini tahapannya, dari sini ada kultur utamanya, dari situ penisilnya ya. Dari sini dimasukkan ke dalam air gitu ya, yang ditambahkan air dan cokot-cokot sini ya, kemudian ditransfer ke tangki yang lebih besar ya, dan sudah baru dimasukkan ke fermentornya. Nah, ini produksi skala besarnya dari si antibiotik penisilinnya ya. Setelah ini beberapa peluang untuk diobati antibiotik itu akan tersepas kemudian. Ini medianya yang kita panen dia. Si jamu-jamu penisilinnya kita tetap di sini ya, dia kemudian kita tambah saja yang biaya yang baru saja dia bisa menghasilkan antibiotik lagi. Nah, medianya kita panen, kita tampung, kemudian kita lakukan penyaringan begitu ya, supaya si penisilinnya ini nggak ikut, kemudian dilakukan ekstraksi ya. Ekstraksi pertama mungkin untuk memisahkan komponen-komponen medianya begitu ya, kemudian dilakukan pemurnian ya, purification column ya, karena di dalam media mungkin si penicillium ini dia tidak hanya menghasilkan penisilin saja, mungkin dia juga menghasilkan metabolit lainnya seperti itu ya, sehingga perlu dilakukan pemurnian menggunakan purification column ini ya, menggunakan kromatografi mungkin ya, absorben seperti itu. Kemudian dilakukan ekstraksi lagi mungkin 2-3 proses ya. Kemudian dilakukan kristalisasi di sini ya, sehingga kita akan mendapatkan endapan dari si penisilinnya seperti itu. Kemudian disaring lagi supaya dia lebih murni untuk menghilangkan jasad-jasad renik yang mungkin masih menempel pada ini ya, pada kristalnya ya. Itu kita murnikan lagi, kita saring, kemudian kita keringkan. Nah, baru kita mendapatkan penisilin yang sudah murni ya. Nah, di sini
sudah dilakukan modifikasi ya, jadi diberikan bungkus potasium, jadi potasium tinggi seperti itu. Dan di bidang teknologi yang sudah saya jelaskan tadi ya, kita bisa melakukan trik-trik ya untuk meningkatkan produksi antibiotik ini. Beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan itu adalah dengan memperhatikan sumber karbon dan nitrogennya. Beberapa mikroorganisme mungkin dia hanya bisa memanfaatkan glukosa untuk bertahan hidup. Ada yang mungkin menggunakan fruktosa, ada yang menggunakan maltosa segala macam ya, seperti itu. Itu harus kita perhatikan. Nah, sumber karbonnya itu penting. Kemudian nitrogennya juga ya, nitrogennya jadi bisa menggunakan amonia, bisa menggunakan nitrat seperti itu ya. Jadi itu harus dipilih ya, mana yang lebih cocok untuk si jenis mikrobanya dalam menghasilkan antibiotik tersebut. Kemudian yang setelah kita tahu sumber karbon dan nitrogen yang pas ya, kita juga bisa melakukan modifikasi terhadap rasio karbon dan nitrogen di dalamnya ya. Jadi karbon dan nitrogen ini juga bisa diatur rasionya, karena beberapa antibiotik itu justru membutuhkan rasio karbon dan nitrogen yang tertentu ya. Kita juga contohnya, kemudian komposisi mineralnya, kemudian temperatur inkubasinya juga perlu diperhatikan ya. Kemudian pH permulaan dan pengendalian selama prosesnya itu juga perlu diperhatikan. Karena beberapa antibiotik ada yang dihasilkan pada saat kondisi basah atau sedikit asam seperti itu harus kita kenali ya. Kemudian pemberian dan waktu yang tepat untuk penambahan substansi yang pas ya. Jadi biasanya untuk membantu si bakteri dalam memproduksi antibiotik ya, kita manusia itu bisa saja memberikan dia bahan baku ya. Tujuannya apa adalah untuk mempercepat proses produksi. Ya. Untuk mempercepat proses produksi. Misalnya contoh ya, ketika adik-adik diminta untuk membuat meja gitu ya, membuat meja. Adik-adik diminta membuat meja. Nah, itu dianalogikan misalnya kalau kita tidak memberikan bahan baku ya, misalnya adik diminta untuk membuat meja tapi adik dikasihkan pohon yang masih ditanam kayak gitu. Ini pohon apa, misalnya pohon pule gitu ya, atau pohon nangka gitu ya. Tolong ini dibuat jadi meja gitu ya. Tentu itu kan membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih lama begitu adik, dibandingkan ketika ada orang yang nyuruh adik membuat meja tapi dia memberikan bahan bakunya berupa papan seperti itu. Itu kan lebih cepat. Ya. Lebih cepat, lebih mudah pengerjaannya. Begitu juga dengan fermentor ini adik-adik ya. Ketika kita punya suatu kultur, ketika kita memberikan bahan baku yang pas gitu ya, itu produksi produknya itu akan menjadi lebih cepat. Dalam hal ini adalah antibiotiknya itu menjadi lebih cepat adik-adik. Nah, untuk pemberiannya kapan yang pas gitu ya, itu perlu dilakukan optimasi. Apakah saat awal pertumbuhan atau pada saat akhir pertumbuhan dari si kulturnya kita memberikan si bahan bakunya ini, seperti itu. Dan pemilihan kondisi fermentasi yang optimal ini ya, kesemuanya ini harus dilakukan secara uji gitu ya, bukan berdasarkan teoretikal ya, dan lakukan pengamatan secara empiris. Jadi memang butuh waktu adik-adik ya, supaya bisa menghasilkan produksi yang benar-benar optimal ya, besar dan biayanya kecil seperti itu. Nah, ini contohnya ya, seperti apa sih pengaruh dari parameter-parameter yang sudah saya sebutkan tadi itu. Ya contohnya pada perbandingan karbon dan nitrogen ya dia. Pada kultur Bacillus subtilis ya, pada rasio 1:15 ya, dia bisa menghasilkan basitrasin yang dalam jumlah tinggi. Tapi ketika rasio karbon dan nitrogen itu diperbesar ya, 1:6, justru dia menghasilkan licheniformis yang nilai jualnya lebih rendah ya dibandingkan si basitrasin ini. Basitrasin ini kan antibiotik ya, sementara kalau licheniformis ini mungkin dia juga memiliki aktivitas sebagai antibiotik ya, tapi dia lebih rendah aktivitasnya seperti itu. Kemudian penambahan bahan baku ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini misalnya pemberian bahan baku berupa fenilacetamid ya. Ini ternyata pemberian bahan baku berupa fenilacetamid ini mampu merangsang pembentukan penisilin ya. Meningkatkan yield dari penisilinnya seperti itu. Dibandingkan tanpa
kulturnya itu tanpa diberikan bahan baku penilasetamid ini. Kemudian penilasetik asid derivat ini juga bisa digunakan untuk membantu produksi penisilin G. Kemudian kita juga bisa melakukan induksi enzim ya adik-adik ya. Jadi untuk menghasilkan produk itu kan di dalam mikroorganisme itu perlu enzim ya. Kalau enzimnya ada tapi malas enzimnya bekerja ya tentu produknya tidak akan jadi ya. Maka dari itu kita perlu melakukan induksi terhadap enzim agar mau bekerja. Ya contohnya di sini pada produksi cephalosporin ya. Itu kita bisa memberikan metionin adik-adik. Padahal metionin ini sama sekali kalau dilihat dari struktur kimia dari cephalosporin ini tidak berkaitan langsung adik-adik. Tapi ternyata si metionin ini dia mampu menginduksi kinerja dari enzim-enzim yang berfungsi untuk memproduksi cephalosporin seperti itu ya. Dan ini biasanya si metionin ini diberikan pada saat organisme pada kondisi tropopase, artinya pada saat perbanyakan masanya seperti itu ya. Nah, ini bisa dilihat berbeda dengan penambahan penilasetik asid atau penilasetamid ini. Kalau penilasetamid ini dia merupakan bahan baku ya, bahan baku untuk membuat si antibiotik penisilin atau penisilin G-nya. Sementara kalau metionin ini bukan bahan baku adik-adik ya. Dia ini bukan bahan baku untuk membuat cephalosporin C, tapi dengan melakukan penambahan metionin ternyata enzim-enzim yang berfungsi untuk memproduksi cephalosporin itu menjadi bekerja lebih cepat seperti itu. Jadi metionin ini sifatnya adalah sebagai induktor ya untuk enzim-enzim yang bekerja untuk memproduksi cephalosporin. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya adik-adik? Sebelum saya nyerocos terlalu panjang lebar. Ada yang mau bertanya? Saya belum ada. Oke. Lainnya mungkin? Ya, jadi seperti itu ya penggambaran dari bagaimana antibiotik itu ditemukan ya, kemudian bagaimana antibiotik itu bisa diproduksi secara skala besar ya, seperti itu prosesnya ya. Cukup panjang ya adik-adik. Oke, mungkin tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah melakukan optimasi ya pada fermentornya, kemudian untuk proses pemurniannya dan mendapatkan isolat antibiotiknya gimana caranya ya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan teknik ekstraksi cair-cair adik-adik. Ekstraksi cair-cair. Sudah tahu ekstraksi cair-cair belum ya? Sudah pernah mengerjakan belum ya? Atau sudah dapat teorinya mungkin? Jadi ekstraksi cair-cair ini merupakan salah satu metode ekstraksi ya, menggunakan dua pelarut yang tidak saling bercampur ya, yang tidak saling bercampur dengan air dalam hal ini, karena yang kita isolasi itu kan adalah antibiotik yang ada pada media ya. Nah, media tumbuh dari fungi atau Actinomycetes itu adalah mostly mengandung air. Sehingga kita menggunakan pelarut-pelarut yang tidak bercampur dengan air. Contohnya seperti kloroform. Ini ether ya, dia bukan etes. Kemudian ada karbon tetraklorida. Seperti itu. Nah, dengan melakukan teknik ECC ini, maka nanti si antibiotiknya yang mungkin dia sifatnya adalah semipolar atau nonpolar, itu dia akan terbawa ke dalam pelarut organik ini ya, kloroform, ether atau karbon tetrakloridanya ini. Nanti dari sini baru kita keringkan, maka kita akan mendapatkan dan lakukan pemisahan lebih lanjut, maka kita akan mendapatkan isolat antibiotiknya. Kemudian pemisahan juga bisa dilakukan dengan adsorpsi ya, biasanya menggunakan karbon aktif. Ya, ini biasanya bisa digunakan untuk antibiotik yang sifatnya sifatnya
polar adik-adik, yang sifatnya polar ya. Jadi nanti si medianya ini ya kita lewatkan pada tabung yang mungkin di dinding tabungnya itu terdapat partikel-partikel karbon aktif ya. Kita lewatkan di sana, maka si antibiotik itu akan terikat pada karbon aktifnya. Dan medianya yang mengandung garam mineral, sisa-sisa glukosa seperti itu akan lewat saja, tidak diikat oleh si karbon aktif. Kemudian setelah dia terikat si antibiotiknya pada karbon aktif, maka kita bisa menuangkan asam mineral encer ya. Ketika kita menuangkan asam mineral encer, maka ikatan antara karbon aktif dengan antibiotiknya ini akan lepas ya, sehingga si antibiotiknya ini akan ikut keluar dari tabungnya ini bersama dengan asam mineral encer itu tadi. Kemudian metode lainnya juga yang bisa kita kerjakan itu adalah menggunakan kromatografi. Jadi ya, kromatografi. Jadi misalnya dengan metode absorpsi kita sudah mendapatkan analit-analit yang sifatnya polar gitu ya. Ternyata analit itu mungkin saja terdiri dari beberapa senyawa, beberapa molekul yang berbeda adik-adik ya. Sehingga kita perlu melakukan pemurnian lebih lanjut, pemisahan secara molekuler. Nah, salah satu caranya tentu menggunakan kromatografi dan teknik rekristalisasi. Kemudian hal penting yang juga perlu kita lakukan adalah pemurnian ya. Pemurnian ini ditujukan adalah untuk menghilangkan sisa-sisa organ-organ dari fungi penghasil antibiotik itu tadi ya. Yang mungkin saja masih ada gitu ya adik-adik ya. Ini dilakukan adalah untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan ya, seperti efek sampingnya. Contohnya pada saat produksi vankomisin ya. Vankomisin ini dia memiliki efek samping berupa nephrotoksik adik-adik, atau dia bersifat racun pada ginjal seperti itu ya. Pada awalnya vankomisin ini ketika dia dipasarkan mungkin dia bentuknya tidak begitu murni ya adik-adik ya, sehingga banyak sekali pasien yang mengalami kondisi nephrotoksik ya. Tapi ketika vankomisin ini dimurnikan sedemikian rupa lagi ya, lebih ketat proses pemurniannya, maka efek samping nephrotoksik ini menjadi lebih rendah. Kemudian perlu juga dilakukan pemastian tidak ada kontaminan dari partikel mikrobanya ya. Ini biasanya difokuskan adalah untuk antibiotik-antibiotik yang nantinya akan diberikan secara parenteral ya, atau dengan cara disuntikan. Karena apa? Karena partikel-partikel mikroba ini dia masuk dalam kategori pirogen adik-adik ya. Pirogen itu adalah substansi jasa ternik gitu ya, yang bisa memicu timbulnya demam ya kalau dia masuk ke sistem ke aliran sistemik adik-adik ya. Jadi kalau misalnya kita beri antibiotik yang ternyata masih mengandung partikel mikroba ya, ketika kita suntikan si antibiotiknya, tentu nanti si pasiennya akan menjadi demam adik-adik ya. Seperti itu. Dan itu ya tidak diinginkan ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan antibiotik yang sudah murni, ya, maka kita perlu melakukan manipulasi formula. Ya, ini ditujukan adalah seperti yang sudah saya jelaskan di awal, adalah untuk meningkatkan kenyamanan, ya, meningkatkan kenyamanan dan menjaga kestabilan dari si antibiotikanya itu sendiri. Ya. Contohnya adalah beberapa jenis antibiotika itu dia tidak tahan terhadap asam lambung. Ya. Baru minum nih antibiotik, kena asam lambung dia hancur gitu ya. Karena hancur jadi dia tidak beraktivitas lagi ya. Berbeda dengan kondisi in vitro tadi pada saat uji di plat ya, dia tidak ada yang menghancurkan ya, jadi ya kuat-kuat aja dia itu aktivitasnya sebagai antibakteri. Tapi ketika kita minumkan kepada manusia, dia kena asam lambung, dia pecah, terdegradasi gitu ya, jadi dia tidak aktif lagi. Nah, itu kita perlu melakukan formulasi ya. Misalnya dengan melindunginya ya dengan bahan yang tahan terhadap asam lambung tapi bisa pecah pada saat berada di usus untuk bisa diserap seperti itu. Jadi kita bisa memberikan salut ya, salut enterik contohnya ya. Salut enterik itu adalah salut yang bisa melindungi suatu bahan aktif agar terhindar dari asam lambung ya. Tapi nanti salut enterik ini dia akan bisa pecah pada usus seperti itu. Pada pH usus dia akan pecah sehingga dia akan melepaskan substansinya, dalam hal ini adalah antibiotiknya seperti itu.
Kemudian manipulasi formula yang bisa digunakan atau bisa dilakukan adalah penggunaan derivat yang tidak larut atau prodrugnya ya untuk menghindari rasa yang tidak enak. Ya, jadi antibiotik itu kebanyakan memang rasanya sangat pahit sekali adik-adik ya, sehingga sangat-sangat apa ya, mengurangi kenyamanan penggunanya ya, terutama anak-anak ya. Contohnya di sini adalah chloramphenicol. Jadi chloramphenicol ini kalau dalam bentuk bebasnya itu sangat pahit sekali ya adik-adik ya. Sehingga kita bisa melakukan modifikasi dengan memberikan dalam bentuk esternya yang menjadi bentuk palmitatnya. Jadi kita asosiasikan dia atau reaksikan dia atau berikatan dengan palmitat. Nah ini dia menjadi rasa pahitnya itu menjadi lebih kurang adik-adik ya. Lebih turun rasa pahitnya sehingga anak-anak itu menjadi lebih apa ya, lebih nyaman seperti itu. Kemudian penggunaan garam yang larut atau tidak larut untuk membantu ketersediaan hayati. Misalnya tetrasiklin hidroklorida, penisilin G sodium ya. Jadi pemberian bentuk garam ini adalah agar memudahkan si antibiotik yang sudah kita absorpsi, kita konsumsi secara oral ya, bisa diabsorpsi dalam jumlah banyak ke dalam sistem darah seperti itu ya. Kalau misalnya kita hanya menggunakan tetrasiklin bentuk bebasnya tanpa bentuk hidrokloridnya gitu ya, mungkin penyerapannya di dalam saluran cerna itu menjadi lebih rendah ya, sehingga untuk mencapai konsentrasi hambat minimumnya di dalam darah itu menjadi rendah sehingga tidak efektif lagi dia ya. Berbeda kalau kita sudah menggunakan tetrasiklin yang hidroklorida, maka penyerapannya menjadi lebih cepat. Penyerapannya jadi lebih cepat sehingga minimum inhibition concentration di dalam plasma darah itu cepat tercapai sehingga bakterinya itu bisa dibunuh seperti itu ya, atau dihambat ya. Jadi itu manipulasi formula yang bisa dilakukan. Lalu bagaimana penggunaan antibiotik itu sendiri ya. Mungkin bisa adik-adik baca ya. Jadi beberapa antibiotik itu digunakan secara luas ya untuk mengendalikan infeksi yang serius dan sebagai profilaksis ya. Profilaksis ini artinya adalah sebagai pencegahan ya adik-adik ya. Sebagai pencegahan. Misalnya antiprotozoa gitu ya. Contohnya kalau profilaksis itu misalnya ada daerah yang endemik malaria gitu misalnya. Kemudian adik-adik akan berkunjung ke sana, maka adik-adik bisa terlebih dahulu mengkonsumsi obat anti malaria ya. Supaya nanti kalau misalnya ada nyamuk Anopheles yang menggigit kalian, kemudian ada plasmodium yang masuk, itu tidak akan membuat kalian sakit ya. Seperti itu namanya profilaksis. Jadi antibiotik itu bisa digunakan untuk mengobati, bisa juga untuk profilaksis, tapi ini sangat jarang ya untuk profilaksis ini. Kemudian terapi antibiotik yang efektif ini harus melibatkan diagnosis yang tepat ya adik-adik ya. Karena beberapa jenis penyakit yang sama itu kadang-kadang bakteri penyebabnya itu berbeda adik-adik ya. Contohnya seperti yang di bawah ini ya. Pada kondisi meningitis gitu ya. Kalau pada anak-anak itu, pada orang dewasa ya, itu disebabkan oleh Neisseria meningitis pneumonia. Sementara kalau pada anak-anak di bawah 10 tahun itu disebabkan oleh Haemophilus influenza. Dan pada bayi kurang dari 1 bulan itu bisa disebabkan oleh E. coli, Klebsiella dan Enterobacter. Jadi manifestasi satu penyakit yang sama yaitu meningitis itu kadang-kadang disebabkan oleh infeksi yang berbeda. Ya, kita perlu menegakkan diagnosis supaya bisa melakukan pemilihan regimen antibiotik yang sesuai. Jika tidak sesuai, maka ya tujuan terapi tidak akan tercapai ya adik-adik ya. Justru nanti yang timbul malah efek keracunan atau efek samping yang tidak nyaman pada pasiennya seperti itu. Jadi harus ditegakkan dulu diagnosisnya. Dia ini penyakitnya apa ya. Kemudian kalau dia memang disebabkan oleh bakteri, maka bakterinya apa? Gramnya positif, negatif, kemudian spesiesnya apa. Nah, kalau sudah ketahuan barulah kita pilihkan regimen antibiotiknya yang memang efektif untuk itu. Ini juga dilakukan adalah untuk mencegah terjadinya resistensi ya. Mencegah terjadinya resistensi. Kemudian penggunaan antibiotik itu juga mesti rasional adik-adik ya. Jadi diagnosisnya mesti tepat, kemudian dosisnya juga mesti pas gitu ya. Itu rasional. Kemudian lama pemberian obatnya juga harus sesuai ya.
kemudian umur pasiennya mesti diperhatikan juga ya. Karena kalau anak-anak dengan orang tua tentu metabolismenya berbeda. Ibu hamil juga berbeda dia metabolismenya ya. Seperti itu, jadi harus rasional penggunaannya. Supaya tidak menimbulkan kerugian ya, atau adverse drug reaction. Kemudian kita menginjak kepada mekanisme kerja antibiotik ya dia. Jadi salah satu cara penggolongan antibiotik ya, atau pengklasifikasian antibiotik, salah satunya itu adalah dengan melihat mekanisme kerjanya. Ya. Ada yang bekerja sebagai penghambat sintesis dinding sel, ada yang menghambat pembentukan DNA, ada yang menghambat RNA, kemudian ada menghambat DNA polimerase, kemudian ada yang menghambat sintesa protein ya di 50S dan ada juga yang di 50S. Kemudian ada yang menghambat sintesis protein juga tapi hanya di bagian tRNA-nya. Kemudian ada yang menghambat metabolisme asam folat. Kemudian ada yang mengganggu struktur membran sitoplasma. Nah, seperti itu. Itu adalah beberapa kerja antibiotik yang sudah diketahui dan contoh-contoh antibiotiknya. Ya, adik-adik ya. Jadi penisilin atau amoksisilin dan golongan-golongan beta-laktam itu masuk ke dalam penghambat pembentukan atau sintesis dinding sel ya adik-adik ya. Jadi ketika bakteri itu dia akan membelah ya, maka si penisilin atau cephalosporin itu dia akan nempel pada permukaan dinding selnya ya. Sehingga dinding sel itu menjadi rapuh adik-adik, sehingga nanti isi dari bakterinya, isi di dalam endoplasma dari bakterinya itu akan keluar ya, bocor seperti itu, sehingga bakterinya akan mati. Atau saat dia akan melakukan replikasi DNA seperti itu ya, itu juga bisa dihambat. Jadi dengan dilakukan penghambatan pembelahan DNA ini ya, sintesis DNA ini, maka si bakteri itu dia tidak akan bisa mereplikasikan diri seperti itu ya, sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat. Atau pada saat pembentukan protein ya, jadi beberapa protein-protein itu dia butuhkan untuk membentuk dinding sel juga adik-adik ya. Jadi pembentukan protein itu kan melibatkan ribosom ya, ribosom. Nah, ribosomnya ini dia sifatnya khas adik-adik ya. Ya seperti saya jelaskan tadi bahwa antibiotik itu dia harus selektif adik-adik ya, harus selektif. Ya. Apa yang membedakan sel manusia dengan sel bakteri itu harus kita cari ya, supaya dia si antibiotiknya ini bisa bekerja secara selektif. Misalnya kalau pada sel manusia itu hanya memiliki membran sel. Sementara kalau pada bakteri dia memiliki dinding sel. Nah, maka dinding sel ini bisa kita menjadikan salah satu target kerja dari si antibiotiknya. Nah, contoh lainnya itu juga ribosomnya ini. Jadi struktur ribosom antara manusia dengan bakteri itu berbeda dia jumlah unitnya jadi. Ya saya kurang ingat kalau untuk manusia itu berapa subunitnya, tapi kalau pada bakteri itu adalah ada yang besar yang 50 dan yang 30. Kalau pada manusia itu beda lagi subunitnya ya, saya lupa mencari. Seperti itu, sehingga dia sifatnya khas hanya untuk bakteri saja. Jadi ketika kita mengkonsumsi eritromisin itu pembentukan protein pada tubuh kita itu tidak akan terhambat juga ya. Jadi dia akan hanya menghambat pembentukan protein pada bakteri saja. Ya. Nah yang mungkin tidak begitu khas ya adik-adik itu ya, seperti metabolisme asam folat ini ya, trimethoprim dan sulfonamid ini ya. Karena di tubuh kita itu juga bisa menghasilkan asam folat adik-adik ya. Tapi karena kita misalnya terinfeksi dan kita harus membunuh bakterinya dengan cara menghambat pembentukan asam folat, maka kita sebagai manusia supaya tidak kekurangan asam folat ya, karena pembentukan asam folat kita juga dihambat seperti itu, kita harus mengkonsumsi asam folat juga dari luar seperti itu. Itu adalah terapi ajuvan namanya ya adik-adik ya, supaya kita tidak kekurangan ya, karena ini pembentukan asam folat ini ya tidak begitu spesifik ya adik-adik, hanya untuk bakteri saja. Nah lalu kemudian masalah
terbesar dari penggunaan antibiotik itu adalah resistensi. Jadi ya. Resistensi ini muncul ya, resistensi terhadap antibiotik ini muncul adalah akibat dari penggunaan antibiotik yang tidak rasional, adik-adik ya. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Ya. Yang seharusnya antibiotik ini digunakan untuk membunuh penyakit yang disebabkan oleh bakteri, justru beberapa orang itu mengkonsumsi antibiotik adalah untuk mengatasi penyakit-penyakit yang justru diakibatkan oleh bukan bakteri, misalnya influenza, adik-adik. Influenza itu kan bukan oleh bakteri ya, tapi oleh virus influenza. Tapi orang yang pilek ya influenza itu dia iseng aja gitu ya ke apotek itu beli amoxicillin ya untuk influenza. Dan kadang-kadang kita sebagai farmasis atau apoteker itu juga ngasih aja gitu ya. Ya udah ini Pak, saya jualin aja gitu. Harganya sekian, yang penting dapat omset gitu ya, nggak mikirin dampak kebelakangannya, yaitu seperti terjadinya resistensi. Jadi resistensi ini adalah suatu mekanisme ya yang dikembangkan oleh si bakteri, begitu adik-adik ya, supaya dia menjadi tidak terbunuh atau tidak terhambat pertumbuhannya oleh keberadaan antibiotik. Mekanismenya itu ada banyak adik-adik ya. Jadi bakteri itu dia bukan makhluk yang bodoh-bodoh amat ya, seperti yang saya jelaskan di awal. Dia juga pintar gitu ya. Dia namanya makhluk hidup, dia bisa beradaptasi gitu ya. Kemudian setelah dia beradaptasi, dia juga bisa sharing-sharing informasi ya adik-adik. Bisa sharing-sharing informasi kepada rekan-rekan bakteri lainnya, seperti itu. Ya. Yang pertama, salah satu mekanisme dari resistensi ini adalah, tentu yang paling mudah adalah memodifikasi dinding selnya, adik-adik. Jadi dengan dilakukan modifikasi pada dinding sel, maka antibiotik yang akan masuk ke dalam tubuh sel bakterinya ini menjadi turun, adik-adik. Ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah efflux pumps ya. Jadi dengan mekanisme meningkatkan pengeluaran antibiotik. Jadi ketika mungkin beberapa antibiotik dia bisa masuk ya, bisa masuk ke dalam sitoplasma dari si bakterinya, tapi dengan adanya efflux pumps, maka si antibiotiknya ini akan dikeluarkan dengan cepat seperti itu, sehingga jumlahnya di dalam sitoplasmanya ini menjadi tidak mencukupi untuk membutuh si bakterinya. Kemudian mekanisme yang selanjutnya itu adalah inaktivasi oleh keberadaan enzim. Ya, jadi inaktivasi ini bisa terjadi di permukaan dinding sel atau bisa juga di dalam. Ya. Contohnya itu seperti resistensi pada penisilin. Ya. Jadi penisilin itu dia kan memiliki cincin yang namanya beta-lactam. Ya, namanya beta-lactam, dan bakteri ini dia juga bisa beradaptasi dengan membentuk enzim yang namanya beta-lactamase. Jadi ketika bakteri ini dia diberikan antibiotik beta-lactam, contohnya penisilin, maka dia akan mengeluarkan enzim namanya beta-lactamase, sehingga cincin beta-lactam dari si antisilinnya ini atau penisilinnya ini menjadi hancur, adik-adik, sehingga dia menjadi tidak aktif lagi. Seperti itu. Ya, itu bisa terjadi di permukaan atau di dalam sitoplasma. Kemudian dia juga bisa melakukan modifikasi pada ribosomnya, adik-adik. Jadi perubahan struktur binding site pada ribosom ini oleh bakteri itu juga bisa diubah bentuknya ya, sehingga yang tadinya si antibiotik itu bisa menempel pada ribosom, jadinya bentuk kursinya itu berubah ya, atau binding site-nya berubah bentuknya, sehingga dia tidak bisa berikatan lagi, sehingga ya si bakterinya menjadi ya bisa lagi gitu ya melakukan replikasi DNA dan RNA seperti itu. Kemudian mekanisme yang terakhir itu adalah adanya alternatif enzim ya. Contohnya adalah pembentukan asam folat ini ya. Tentunya dari PABA menjadi asam folat itu kan membentukkan enzim ya, adik-adik ya.
Nah, biasanya enzim itulah yang kita hambat dengan antibiotik ini. Tapi bakteri itu dia pinter, dia kadang-kadang juga dia memproduksi enzim yang lainnya. Jadi mungkin enzim yang awalnya ini bisa dihambat oleh si antibiotik, tapi dia punya enzim lain yang tidak bisa diikat oleh si antibiotiknya. Jadi dia bisa dengan memanfaatkan enzimnya ini memproduksi asam folatnya seperti itu ya, dari bahan baku menjadi asam folat. Jadi tetap berjalan ini proses metabolismenya, biarpun enzim yang pertamanya ini dihambat oleh si antibiotik, karena dia masih punya bentuk enzim yang lain yang fungsinya sama ya dalam proses pembentukan asam folat. Jadi seperti itu mekanisme resistensi oleh antibiotik. Nah, ketika satu bakteri itu dia sudah mampu membuat suatu mekanisme resistensi ya, kadang-kadang dia juga bisa men-sharing informasinya kepada teman-teman bakteri lainnya dia. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan cara melakukan transfer materi genetiknya ya. Jadi materi genetik dari si bakteri itu kan bukan inti sel ya, tapi itu berupa namanya plasmid adik-adik ya. Plasmid, jadi karena dia materi genetik itu sangat sederhana, hanya berupa cincin seperti itu ya, dan itu bisa direplikasi, diperbanyak, kemudian di-sharing-sharing kepada teman-teman bakteri yang lainnya ya, sehingga mungkin bakteri dari jenis lainnya itu juga memiliki sistem resistensi yang sama jadinya nanti seperti itu ya, jadi dia bisa sharing-sharing. Misalnya bakteri A dia sudah bisa memproduksi enzim alternatif gitu ya, sementara bakteri yang B ini dia belum bisa ya, sehingga si bakteri B ini bisa dihambat oleh antibiotik ini. Nah, supaya si bakteri B ini dia bisa bertahan, kadang-kadang si bakteri A ini dia akan men-sharing plasmidnya kepada si bakteri B ini, sehingga bakteri B ini dia akan bisa juga memproduksi enzim alternatifnya ini. Jadi dia bisa bertahan dari serangan antibiotikanya ini. Jadi seperti itu adik-adik, kepintaran dari si bakteri ini untuk melawan antibiotik ya. Dan ini bisa terjadi kalau kita melakukan, atau bakteri ini dia bisa belajar ya, ketika dia pada kondisi hanya setengah mati gitu ya, atau setengah kolaps gitu ya adik-adik ya. Ini terjadi sebagai akibat dari durasi penggunaan antibiotik yang tidak tepat ya. Misalnya adik-adik itu diresepkan antibiotik itu minimal terapinya itu adalah 3 hari ya. Minimal 3 hari. Jadi dengan pemaparan antibiotik selama 3 hari itu diharapkan adalah semua bakterinya itu dia sudah mati seperti itu, bukan ada yang pingsan atau setengah mati aja gitu ya. Tapi kadang-kadang pasien itu kan dia bandel ya, begitu dia minum antibiotik 1 kali aja dia udah merasa sembuh, ya udah dia stop gitu ya, dia stop, sehingga bakterinya itu hanya menjadi setengah mati saja ya, setengah kolaps saja. Nah disitulah dia belajar gitu adik-adik, dia belajar, tadi saya kena antibiotik kayak gini nih, ini gimana ya cara menghalaunya. Di situ dia belajar adik-adik. Disitulah mulai muncul resistensi antibiotik ini ya. Jadi resistensi antibiotik itu masalahnya bukan di antibiotiknya ya adik-adik, tapi masalahnya adalah di bakterinya. Kalau misalnya bakterinya ini udah menyebar ke satu orang dengan ke orang yang lain ya, alhasil orang yang lain itu misalnya sebelumnya dia bisa disembuhkan dengan menggunakan amoksisilin karena dia dapat bagi-bagian itu dari temannya yang memiliki bakteri yang ternyata dia resisten terhadap amoksisilin gitu misalnya. Jadinya si orang yang keduanya itu menjadi tidak sembuh lagi dengan menggunakan amoksisilin seperti itu ya. Jadi resistensi ini benar-benar merupakan suatu permasalahan gitu adik-adik, karena sekarang itu sudah ditemukan bakteri yang hampir bisa kebal ya untuk semua jenis antibiotik adik-adik. Itu sangat ngeri sekali. Jadi ada satu bakteri yang sifatnya patogen gitu ya, ternyata dia tidak bisa dibunuh oleh antibiotik apapun ya. Dan itu hanya ada satu jenis antibiotik yang bisa membunuh dia, yaitu contohnya adalah lini terakhir antibiotik itu seperti contohnya vancomycin gitu misalnya. Vancomycin ini sudah merupakan senjata terakhir adik-adik ya.
sudah senjata terakhir yang bisa kita gunakan untuk membunuh si bakteri yang kebal dan jenis bakteri itu tadi. Nah, kalau ternyata si bakteri ini dia belajar lagi, dia bisa tahan pada adaptasi kondisi ini, ya udah kita mengambil antibiotik yang bisa membunuh bakteri itu. Hasil kalau misalnya saya tidak boleh bakteri, ya udah kita bisa diterapi dengan antibiotik. Hasil yang kita bisa menjadi rasa seperti itu. Ya. Kita hanya bisa mengandalkan lagi seperti itu. Maka kita kembali ke zaman mana seperti zaman antibiotik itu belum ditemukan seperti itu. Ya, dari beberapa zaman antibiotik belum ditemukan, luka dikit, infeksi semacam mati. Itu yang terjadi kalau misalnya bakteri yang sudah resisten terhadap antibiotik itu sudah bebas gitu ya, atau bebas menjadi sempurna seperti itu ini ya. Jadi bisa lari ya kalau ada karena dia mengeluarkan antibiotik pada pasien itu mohon hanya kita berdasarkan sel jelas ya. Jadi kita harus pasti si pasien sudah berasal datang dari ya, dengan diagnosis yang jelas seperti itu. Jadi jangan layan pasien yang datang ke apotek cuma apa ya kemarin kita semua menggunakan antibiotik ini belum tentu kemarin itu sama dengan penyakit yang hari ini meskipun gejala yang sama ya. Karena bakteri penyebab bisa beda bahkan penyakit yang sekarang ini meskipun gejala yang sama itu bukan disebabkan oleh virus bukan bakteri itu seperti itu ya. Jadi jangan menjual antibiotik secara sembarangan. Yang meskipun omset penjualan antibiotiknya lebih turun ya. Yang apa-apa yang tinggal kita sudah bisa menjaga supaya tidak ada resistensi antibiotik. Dan barang-barang antibiotik ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan di awal ini sumber antibiotik itu banyak ya adik-adik. Dari ada minum tes, kemudian ada bakteri, dan ada pengalan, ada infus ya. Kalau antibiotik yang banyak ya, ada banyak sekali. Dan ada bahwa dan glikosa, ya dan oleh bakteri itu ada bakteri, pamam, polipolitida, polisin. Kemudian dari ini ada silisin, seposphorin, ya asam dadat. Kemudian dari yang full sintetis itu ada azol. Tapi kalau azol ini dia masih adaptasi bentuk-bentuk dari materi bahan alam. Kemudian ada yang full sintetik seperti nitrat, oxazolinon dan gluconon ini full sintetik dia dan ada sulfonamin. Jadi kalau farmakonosi kajiannya adalah yang bahan alam yang diproduksi secara natural ya. Jadi bahan-bahan dari tadi tes bakteri dan macam-macam. Kalau proses sintetik ini ya belajar ini yang akan dibandingkan dengan organik ya. Nah ini dia jenis-jenis bakteri, jenis antibiotik ya. Pada tahun sebelumnya, kemudian identifikasi dan jenisnya, contohnya, kemudian ini adalah organisme hasilnya. Ya. Ini saya mengenai salah satu jurnal yang review hal ini, kemudian mekanismenya atau target janjinya dan mana sudah disebutkan di sini. Jadi dia bisa dibaca dan dihafalkan sedikit ya. Ternyata yang dari antibiotik ya ini dan yang berasal dari bacteria dan politika ada virus krisis dan ada basis enzim virus krisis dan amoxicillin dari ini kemudian ada yang full sintetis seperti aspirin itu juga adalah salah satu antibiotik yang pertama kali ditemukan ya. Paling ada yang mengandung logam arsen pada struktur seperti itu. Dia keluar ya. Ada sulfonamid ya tentu saja ini disebut ada organisme produksinya ya dia memang dia secara sintesis. Ya kemudian ini adalah molekul targetnya seperti ini ya. Nanti bisa dibaca-baca dan diingat-ingat. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, salah satu klasifikasi dari antibiotika itu adalah dengan melihat
mekanisme kerjanya ya. Ada penghambat dinding sel, ada penghambat sintesis protein. Nah, ini ada klasifikasi antibiotik lagi yang lainnya, yaitu menurut jalur biosintesisnya ya. Jadi jalur biosintesis dari antibiotik itu yang sudah dibukukan ya, yang saya baca itu ada 3 ya. Ada turunan dari asam asetat, kemudian ada turunan karbohidrat, kemudian ada turunan asam amino ya. Keturunan asam asetat ini ada tetrasiklin, makrolida, poliena, ada turunan karbohidrat ya. Ini contohnya adalah streptomisin, linkomisin, dan clindamycin. Kemudian turunan asam amino ada penicillin, cephalosporin, chloramphenicol, cycloserine, dactinomycin, dan polipeptida. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, waktunya masih 30 menit ya. Mungkin beberapa akan saya skip ya, karena nanti akan ada pemaparan dari kelompok penyaji, karena ini pertemuannya hanya sampai pukul 2.30 ya adik-adik ya. Oke, nanti mungkin bisa adik baca-baca ya. Jadi untuk derivat asam asetatnya ada tetrasiklin, contohnya klortetrasiklin dan tetrasiklin. Ini dihasilkan oleh apa ya? Kemudian pemanfaatan farmakologisnya ya. Ini dia bisa digunakan pada gram positif, gram negatif, rickettsia seperti itu. Nanti bisa adik baca-baca ya. Karena di sini sudah saya usahakan untuk ditulis secara lengkap ya. Nah, tetrasiklin ini dia jalur metabolismenya atau biosintesisnya adalah menggunakan jalur asam asetat ya. Jadi dari sini malonyl-CoA gitu ya. Kemudian dia berasosiasi satu sama lain, membentuk struktur seperti ini. Kemudian dia melakukan penyambungan sehingga dia membentuk tetrasiklik seperti itu. Sehingga itulah yang menyebabkan dia molekulnya bernama tetrasiklin ya, karena dia ada 4 siklik di sini. Kemudian ada antrasiklin. Kalau antrasiklin ini kebanyakan tidak dimanfaatkan sebagai antibakteri ya, tapi sebagai anti neoplastik atau anti tumor. Contohnya itu ada doxorubicin dan daunorubicin. Seperti ini dia bentuk strukturnya, daunorubicin yang ini doxorubicin. Kemudian ada makrolida, contohnya seperti erythromycin, clarithromycin, azithromycin ya. Jadi kalau makrolida itu belakangnya ada misin-misinnya ya adik-adik ya. Itu salah satu cara untuk ngapalinnya. Nah, seperti ini adalah erythromycin. Jadi struktur dasarnya itu yang seperti ini adik-adik ya. Bentuknya itu cincinnya kayak mahkota gitu. Nah, ini clarithromycin, ini erythromycin A, B, dan C. Kemudian ini adalah azithromycin ya. Ini turunan lainnya ya. Ada spiramisin ya, seperti ini strukturnya. Jadi ini mungkin cincinnya agak belok sedikit bentuknya ya. Kemudian dia ada tilosin. Jadi tilosin ini merupakan antibiotik yang biasanya digunakan untuk veteriner atau oleh dokter-dokter hewan ya. Biasanya digunakan untuk antibakteri pada ternak babi seperti itu. Ada poliena ya. Poliena ini biasanya digunakan untuk jamur ya adik-adik ya. Kalau poliena ini banyak untuk jamur, jarang digunakan untuk bakteri ya. Contohnya amphotericin B, candidisin, kemudian ada nystatin, kemudian ada natamicin. Ya kalau poliena itu ya enanya ada banyak adik-adik seperti ini. Jadi ena itu kan ingkatan rangkap 2 itu ya. Jadi seperti ini dia berganding-ganding seperti itu. Ini adalah nystatin ya, kemudian ini amphotericin. Jadi ini adalah substrat-substrat yang digunakan sebagai anti jamur ya, anti kandida, untuk keputihan itu bisa ya. Kemudian turunan lainnya ada griseofulvin, kemudian ada rifampicin, ini untuk TBC. Kalau griseofulvin ini juga sebagai anti jamur ya, jamur pada kulit ya, jamur kuku, kemudian jamur pada kulit kepala seperti itu bisa. Nah, ini struktur molekulnya. Dan turunan karbohidrat itu ada aminoglikosida ya. Jadi dia ini merupakan bentuk glikosida dari senyawa amino ya, mungkin agak berisan dengan turunan asam amino. Itu ada streptomycin, gentamicin, dan neomycin adik-adik. Ya, dia bekerjanya adalah pada sintesis protein ya, dengan menghambat subunit S30S pada ribosom.
Seperti ini streptomisin ya. Kemudian di sini ada gentamicin, kemudian ini ada neomisin. Jadi struktur intinya tuh untuk aminoglikosida tuh ada dua adik-adik ya. Ada streptidin ya, kemudian ada 2-deoksistreptamin ya. Jadi yang ini. Kemudian yang terakhir ada turunan linkomisin dan klindamisin ya. Ini juga dia memiliki cincin atau struktur dasar berupa turunan gula ya, karbohidrat seperti ini. Dia ada sulfurnya adik-adik. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari kelompok penyaji ya yang akan memaparkan tentang antibiotik dari turunan asam amino. Ya. Untuk kelompok penyaji apakah sudah siap?